Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, mata kuliah analisis numerik kelas L tahun 2022 yang beranggotakan ada Revi Junitasari dengan NIM 211-2001, saya sendiri Ayu Sulawati dengan NIM 211-2003, kemudian ada Nur Hasanah dengan NIM 211-2005, ada Amber Arum Rameswari dengan NIM 211-2030, dan yang terakhir ada Novi Ramadhani dengan NIM 211-2033 dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dimas Fani Hebrasianto Permadi SSTMKOM. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan tentang hasil diskusi kami untuk membuat dan juga menjelaskan beberapa studi kasus dalam beberapa metode dalam materi sistem persamaan linear dan juga sistem persamaan non-linear. Yang pertama akan disampaikan oleh Revi Junitasari. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nah, yang pertama ini ada studi kasus mengenai metode eliminasi Gauss dan substitusi kembali, di mana itu terdapat sebuah keluarga yang memiliki 3 orang kakak beradik yang bernama Alice, Koko, dan Adin. Nah, orang tua mereka itu mewajibkan mereka untuk membaca dalam jangka waktu 3 bulan. Di bulan pertama, Alice itu dapat menyelesaikan 1 buah buku, Koko 1 buah buku, dan Adin 2 buah buku. Kemudian di bulan kedua, Alice menyelesaikan 6 buah buku, Koko 2 buah buku, dan Adin menyelesaikan 1 buah buku. Dan di bulan yang ketiga atau bulan terakhir, Alice dapat menyelesaikan 2 buah buku, Koko 2 buah buku, dan Adin 6 buah buku. Di mana total yang mereka selesaikan dalam jangka waktu 3 bulan itu Alice dapat menyelesaikan 10 buah buku, Koko 6 buah buku, dan Adin 10 buah buku. Nah, pertanyaannya, tentukan rata-rata buku yang mereka baca di setiap bulannya dengan menggunakan metode eliminasi Gauss dengan substitusi kembali. Nah, di sini ada 2 cara penyelesaian, yaitu cara manual dan cara Python. Yang pertama ada cara manual, di mana dari soal yang sudah tadi dibacakan itu dicari sistem persamaan linearnya. Di mana kita misalkan X itu untuk bulan pertama, Y untuk bulan kedua, dan Z itu untuk bulan ketiga. Jadi untuk sistem persamaan linear milik Alice, yaitu X plus 6, Y plus 2, Z sama dengan 10. Kemudian untuk Koko, X plus 2, Y plus 2, Z sama dengan 6. Terakhir untuk Adin, 2X plus Y plus 6Z sama dengan 10. Next. Nah, jika kita sudah ketemu sistem persamaan linearnya, maka dari sistem persamaan linear itu kita ubah ke bentuk matriks 3 kali 3. Untuk sistem persamaan linear ini ditaruh di baris pertama, yaitu 1, 6, 2, 10, itu milik Alice, kemudian milik Koko itu 1, 2, 2, 6, dan milik Adin itu 2, 1, 6, 10. Jika sudah, maka langkah selanjutnya kita tentukan baris pivotnya. Sebelum menentukan baris pivot itu, kita tentukan patokannya mana. Nah, di sini kita menggunakan patokan baris pertama, yaitu di matriks 1, 6, 2, sama 10. Nah, baris pivot yang pertama itu ada 2, M2,1, di mana matriks baris kedua ini, kolom pertama diperkan dengan matriks baris pertama, kolom pertama, yaitu 1 per 1 memperoleh hasil 1. Kemudian M3,1 ini, yaitu matriks baris ketiga kolom 1, diperkan dengan matriks pertama kolom 1, yaitu 2 per 1, menghasilkan nilai 2. Setelah ketemu baris pivotnya, maka langkah selanjutnya itu kita mengubah matriks di baris kedua dengan formula M2 min M2,1, itu baris pivotnya dikalikan patokannya, yaitu M1. Nah, jadi matriks yang kita ubah itu 1, 2, 2, 6, kita masukkan ke dalam rumus R2 itu, sehingga menghasilkan nilai 0, min 4, 0, min 4. Nah, hasilnya kan sudah ketemu. Nah, langkah selanjutnya itu kita tinggal ubah ke dalam bentuk matriksnya.
Sehingga matriks di baris kedua itu berubah menjadi 0, min 4, 0, min 4. Jadi keseluruhan matriksnya itu 1, 6, 2, 10, kemudian 0, min 4, 0, min 4, 2, 1, 6, 10. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita ubah matriks di baris ketiga. Sama kayak langkah sebelumnya, yang membedakan ini kita menggunakan pivot M3,1 dengan matriks yang diubah itu 2, 1, 6, sama 10. Nah, langsung masukkan ke rumus yang R3 tadi, sehingga memperoleh hasil 0, min 11, 2, dan min 10. Kemudian kita ubah ke bentuk matriks, yaitu menjadi 1, 6, 2, 10 itu baris pertama, baris kedua 0, min 4, 0, min 4, kemudian baris ketiga dari hasil yang sudah dihitung tadi, 0, min 11, 2, min 10. Kemudian langkah selanjutnya kita cari baris pivotnya lagi. Tapi untuk sekarang kita menggunakan patokan di matriks baris kedua. Karena tadi yang baris pertama sudah dipakai. Nah, di baris kedua ini kita pakai kolom yang kedua. Karena di baris kedua dan baris ketiga ini untuk kolom pertama itu jadi diabaikan saja. Sehingga mencari pivot menggunakan M3,2. Di mana baris ketiga kolom kedua diperkan dengan baris kedua kolom kedua. Yaitu min 11 per min 4, hasilnya itu 11 per 4. Nah, setelah sudah, kita ubah lagi matriks di baris ketiga. Formulanya sama dengan menggunakan pivot yang terbaru, yaitu 11 per 4. Nah, matriks yang diubah itu 0, min 11, 2, sama min 10. Kemudian dimasukkan ke rumus R3 tadi, memperoleh hasil 0, 0, 2, dan 1. Langsung kita tuliskan ke dalam bentuk matriksnya, yaitu 1, 6, 2, 10 untuk baris pertama, 0, min 4, 0, min 4 untuk baris kedua, dan 0, 0, 2, 1 untuk baris ketiga. Nah, setelah sudah menghasilkan segitiga 0 atas, maka kita langsung ke substitusikan kembali. Nah, tapi di sini kita dimulai dari bawah, dari baris ketiga dulu, di mana 2 itu kan posisinya variabel Z. Jadi kita sama dengankan 2Z sama dengan 1, kita pindah ruaskan, jadi Z itu punya nilai setengah. Kemudian untuk yang baris kedua, itu min 4, posisinya variabel Y, jadi min 4Y sama dengan min 4, kemudian dipindah ruaskan, Y sama dengan min 4 per min 4, hasilnya itu 1. Nah, kemudian di baris yang pertama ada 1, 6, 2, dan 10, di mana 1 itu sebagai X, 6 itu 6Y, dan 2 itu 2Z, disamakankan dengan 10. Nah, nilai dari Y dan Z tadi itu kita masukkan jadi X plus 6 dikali 1 plus 2 dikali setengah. Sama dengan 10, sehingga memperoleh X sama dengan 7, di mana 7-nya itu kita pindah ruaskan, sehingga X sama dengan 10 min 7, jadi hasil X-nya itu 3. Nah, dari penyelesaian ini kita memperoleh hasil bahwa nilai X itu 3, Y itu 1, dan Z itu setengah. Nah, dari situ kita ubah ke dalam bentuk matriksnya. Jadi, X itu 3 dengan matriks 1, 0, 0, 3, kemudian Y itu 1 dengan matriks 0, 1, 0, 1, kemudian Z itu setengah dengan matriks 0, 0, 1 setengah. Selanjutnya ada penyelesaian kedua, yaitu menggunakan Python. Kita di sini mengimpor 3 library, yaitu NumPy, Skippy.Linux, dan SymPy, di mana kita menggunakan 2 matriks, yaitu matriks A besar dan B. Untuk matriks A ini sama-sama menggunakan array. Nah, 1, 6, 2 itu sebagai matriks baris pertama, kemudian 1, 2, 2 itu sebagai matriks baris kedua, dan 2, 1, 6 itu sebagai matriks baris ketiga. Sedangkan di matriks B ini, 10, 6, dan 10 itu sebagai hasil dari matriks yang A tadi. Kemudian
kita tampilkan matriks A besar dan B tadi itu menggunakan fungsi print. Nah, next. Nah, di sini itu kita menggunakan fungsi def, di mana fungsi def ini tuh bertujuan untuk memanggil kembali secara berulang bilangan yang ada di dalam program. Selanjutnya, kita menggunakan fungsi getRow dan scaleRow. Lanjut. Nah, dari program ini, maka nanti akan tampil hasilnya menggunakan perintah next. Menggunakan perintah X2, yaitu kita printkan X2 sehingga dari output program ini itu sama hasilnya seperti yang cara manual tadi, yaitu matriks X itu sama dengan 3, yaitu sama dengan 1, dan Z itu sama dengan setengah. Mungkin cukup sekian untuk metode eliminasi Gaussian substitusi kembali. Dari teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya izin bertanya untuk metode eliminasi Gauss dan substitusi kembali. Apakah pada metode eliminasi Gauss dan substitusi kembali itu harus menggunakan matriks? Kemudian apakah setiap sistem persamaan linear itu pasti ada penyelesaiannya? Terima kasih. Oh, oke. Terima kasih pertanyaannya. Izin menjawab ya. Nah, jadi ya betul dalam metode eliminasi Gauss ini harus menggunakan matriks. Karena apa? Karena metode ini itu sebenarnya diperuntukkan untuk memecahkan suatu permasalahan sistem persamaan linear. Dengan cara apa? Dengan cara mempresentasikan ke dalam bentuk matriks. Kemudian, nah untuk sistem persamaan linear itu tidak setiap SPL itu punya penyelesaian. Nah, sedangkan kalau yang tidak punya penyelesaian itu disebut tak konsisten. Nah, di sini itu sebenarnya di SPL ini ada beberapa bentuk pemecahan atau solusi sebuah SPL. Yang pertama itu ada solusi tunggal, di mana jika kita ilustrasikan ke grafik itu punya satu titik potong, kemudian ada banyak solusi, itu punya banyak titik potong di dalam grafiknya, kemudian yang ketiga itu tidak punya solusi. Nah, di dalam grafiknya itu tidak mempunyai titik potong. Nah, jadi intinya itu di dalam studi kasus yang sudah dibahas tadi, itu memperoleh sistem persamaan solusi tunggal, karena X, Y, dan Z itu masing-masing mempunyai nilai masing-masing. Jadi X punya nilai sendiri, Y punya nilai sendiri, dan Z itu punya nilai sendiri. Mungkin seperti itu. Apakah bisa diterima jawabannya? Iya, terima kasih. Baik, sama-sama. Oke, untuk metode selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya itu ada metode Jacobi yang dimana saya membuat sebuah studi kasus, yaitu perusahaan Big Hit Entertainment menaungi sejumlah grup idol seperti BTS, TXT, dan juga ENHYPEN. Masing-masing grup tersebut setiap bulan menjual jutaan album dan keuntungan yang didapatkan sangat banyak. Suatu hari, Ayu sebagai data analis di Big Hit Entertainment ingin memperhitungkan bagaimana kemungkinan penjualan album dari masing-masing grup. Ayu melakukan sebuah perhitungan dengan menggunakan metode Jacobi untuk menyelesaikan sebuah masalah dengan pola sistem persamaan linear seperti di bawah, yaitu kita misalkan bahwa BTS sebagai X1, TXT sebagai X2, dan juga ENHYPEN sebagai X3. Nah, data penjualan pada kuartal 1 tahun 2022 didapatkan 3X1 plus X2 minus X3 sama dengan 5, 4X1 plus 7X2 minus 3X3 itu sama dengan 20, dan yang terakhir ada 2X1 minus 2X2 plus 5X3 sama dengan 10. Dari persamaan yang telah kita dapatkan, maka penyelesaian dengan rumus iterasi Jacobi langsung kita masukkan ke dalam rumusnya, dari yaitu untuk X1 didapatkan 5 dikurangi min 1 X2 dikurangi min 1 X3 dibagi 3, kemudian X2 itu didapatkan 20 dikurangi 4 X1
dikurangi minus 3x3 per 7, dan untuk x3 didapatkan 10 min 2x1 dikurangi min 2x2 dibagi 5. Nah, dari hasil memasukkan ke dalam rumus iterasi Jacobi itu, maka kita memisalkan bahwa x1, x2, dan juga x3 itu sama dengan 0. Maka akan dihasilkan hasil yang pertama itu untuk x1 sama dengan 1,667, x2 2,857 sekian, dan x3 itu sama dengan 2. Next. Nah, untuk metode Jacobi sendiri itu biasanya dapat dilakukan menggunakan tools Microsoft Excel, sehingga akan didapatkan sebuah tabel yang berisi iterasi 0 sampai 10, kemudian ada x1, x2, dan x3, dan angka atau nilai toleransi dari masing-masing x yang dapat disimak di layar. Nah, next. Nah, untuk perhitungan manualnya sendiri, itu untuk iterasi ke 0, yaitu pemisalan K kita misalkan dengan 0, itu sudah kita hitung di awal ya, tadi, yaitu hasilnya sama. Kemudian untuk iterasi ke 1, untuk K sama dengan 1, itu hanya mengganti dari X1-nya, kita masukkan dari nilai tadi di atas, yaitu 2,8571, kemudian dikurangi min 2, yaitu X3 dari iterasi 0, maka akan dihasilkan X1 sama dengan 1,3809. X2 juga kita masukkan, yaitu hanya mengganti X2 dari iterasi yang pertama tadi, kita masukkan ke iterasi yang ke-1 ini, kemudian menghasilkan angka 2,7618. Begitu pula untuk nilai X3, kita masukkan dari hasil iterasi sebelumnya, yaitu iterasi dari X2 dan juga kita masukkan X1-nya, maka akan dihasilkan 2,4761. Untuk iterasi selanjutnya itu ada iterasi kedua dengan K misal sama dengan 2, yaitu sama seperti sebelumnya bahwa metode Jacobi ini hanya memasukkan atau menggantikan nilai X1, X2, dan X3 itu dari hasil iterasi sebelumnya. Yaitu langsung saja hasilnya untuk X1 itu sama dengan 1,5714, X2 itu bernilai 3,1292, dan X3 sama dengan 2,5523. Nah, ini kita mengambil ya, kemudian untuk iterasi selanjutnya, iterasi keempat, untuk K sama dengan 3, ini kita mengambil hasil iterasi X1, X2, dan X3 itu dari iterasi ketiga sebelumnya, menghasilkan X1 sama dengan 1,4743, kemudian X2 menghasilkan 3,0530, dan terakhir ada X3 diperoleh hasil 2,6231. Dan iterasi kelima untuk K sama dengan 4, dihasilkan dari pemasukan atau substitusi K atau X dari iterasi sebelumnya, menghasilkan 1,5233, X2 menghasilkan 3,1388, dan X3 menghasilkan 2,6314. Dan untuk perhitungan manual, hanya saya sampai ke iterasi ke-6, yaitu K sama dengan 5, di mana hasilnya untuk K1 itu ada 1,4975, ada X2 itu sama dengan 3,1144, dan yang terakhir untuk K3 diperoleh nilai sebesar 2,6462. Next. Selanjutnya untuk perhitungan menggunakan Python, itu kita masukkan atau 3 library, yaitu ada NumPy, ada SciPy Lineage, dan juga SymPy. Nah, untuk variabel tol ini adalah toleransi, di mana toleransinya itu 1 kali 10 pangkat min 10. Nah, untuk deltanya atau rentangnya yang akan kita iterasi itu sampai dengan 1000. Nah, kita misalkan tadi di atas bahwa X itu sama dengan BTS, untuk Y itu kita misalkan sebagai TXT, dan Z itu sebagai N-hyphen. Maka kita misalkan untuk nilai X, Y, dan Z itu adalah 0. Nah, kita menggunakan perulangan while, di mana perulangan akan terus berlangsung apabila delta
apabila delta ini masih kurang dari tol. Jadi kesimpulannya bahwa perulangan akan terus dilakukan atau dapat dihentikan apabila nilai delta ini sudah memenuhi atau melebihi nilai toleransi, yaitu 1,10 pangkat min 10. Kemudian untuk persamaannya ini kita gunakan XNP1, yaitu rumus dari iterasi Jacobi tadi seperti yang di atas. Kemudian delta ini kita jadikan absolut dari X, kemudian plus absolut Y, dan juga absolut Z untuk memperoleh nilai dari solusi persamaan. Kemudian next. Nah, untuk kita menampilkan dari hasil persamaan itu menggunakan print n, xn, yn, zn. Ini menampilkan matriks dari A, yaitu dari persamaan tadi, kemudian untuk B itu untuk matriks hasil atau matriks konstanta, yaitu 5, 20, dan 10. Nah, untuk hasil dari solusi persamaan di atas atau studi kasus di atas itu diperoleh, bisa di bawah. Agak ke bawah lagi ya, Mbak. Nah, solusi dari persamaan itu adalah untuk X, yaitu BTS, itu diperoleh 125/83, kemudian untuk Y, untuk TXT itu 260/83, dan yang terakhir Z, yaitu N-hyphen, diperoleh 220/83. Untuk penjelasan studi kasus, saya rasa cukup. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman? Izin bertanya. Ya, silakan. Untuk ini kan ada materi metode menggunakan Jacobi sama Gauss-Seidel. Nah, kira-kira itu lebih baik yang mana ya? Nah, terus kalau dari Jacobi sendiri itu kekurangan sama kelebihannya itu apa aja ya? Minta tolong dijelasin. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Baik, akan saya jawab ya. Untuk pertanyaan pertama itu, manakah yang lebih baik dari iterasi Gauss-Seidel atau Jacobi? Karena kan keduanya sama. Nah, untuk lebih baiknya digunakan untuk menentukan parameter regresi linear atau persamaan linear itu lebih baik menggunakan Gauss-Seidel. Mengapa alasannya? Alasannya adalah ketika iterasi Gauss-Seidel ini lebih menggunakan atau mendekati hasil dari persamaan linear tersebut. Seperti itu. Kalau pertanyaan yang kedua itu kelebihan dan juga kekurangannya. Untuk kelebihan sendiri, iterasi Jacobi penyelesaiannya yang sederhana. Kemudian untuk kelemahannya sendiri, proses iterasinya itu cenderung lambat dan hanya dapat digunakan untuk menyelesaikan persamaan linear yang memenuhi syarat-syarat yang sudah disebutkan tadi. Apakah menjawab? Menjawab. Baik, terima kasih jawabannya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya rasa cukup untuk metode Jacobi. Saya kembalikan ke penjelasan rekan selanjutnya. Baik, selanjutnya yaitu mengenai persamaan nonlinear. Nah, persamaan nonlinear ini dapat diartikan sebagai persamaan yang tidak mengandung syarat seperti persamaan linear. Biasanya, fungsi pada persamaan linear ini memiliki pangkat selain 1, seperti x kuadrat, x pangkat 3, dan sebagainya. Lalu pada persamaan nonlinear ini, fungsinya itu biasanya memiliki produk dua variabel seperti xy, yz, dan sebagainya. Nah, pada persamaan nonlinear ini memiliki dua metode, yaitu metode tertutup dan metode terbuka. Pada metode tertutup ini terdapat 3 metode, yaitu metode tabel, metode biseksi, dan metode regula falsi. Sedangkan pada metode terbuka terdapat metode iterasi titik tetap, metode Newton-Raphson, serta metode secant. Nah, pada pembahasan kali ini saya akan memaparkan mengenai metode Newton-Raphson. Terdapat studi kasus, yaitu Rama ingin menghadiri perayaan ulang tahun Dani, maka untuk itu Rama berencana untuk membawa sebuah kado untuk Dani. Namun sebuah kotak kado itu memiliki harga yang cukup mahal bagi Rama. Maka dari itu Rama ingin membuat kotak kado sendiri untuk menghemat biaya. Kado tersebut berbentuk dengan alas berbentuk persegi dan harga membuat bagian tertentu
retak serta bagian dinding samping adalah Rp300 per cm persegi. Jika itu dapat dilakukan dengan seminimal mungkin, maka Rama menggunakan metode Newton-Raphson untuk perhitungannya. Jadi, terdapat cara penyelesaian pertama yaitu dengan cara manual. Jadi, misalkan bahwa X itu merupakan panjang sisi alas, H itu tingginya, lalu V adalah volumenya. Nah, rumus volume dari prisma itu kan volume sama dengan luas alas prisma dikali tinggi prisma. Tadi volumenya itu sama dengan 2000, maka dimasukkan 2000 sama dengan alas prisma itu kan ada dua, alas bagian atas lalu alas bagian bawah. Jadi tadi yang panjang sisi alasnya itu dimisalkan dengan X dan dia memiliki dua alas, jadi sehingga menjadi X kuadrat lalu dikali tinggi prismanya tadi kan dimisalkan dengan H. Jadi X kuadrat dikali H. Jadi sama dengan 2000 sama dengan X kuadrat dikali H. Lalu X kuadratnya itu dipindah ruas, maka menghasilkan 2000 per X kuadrat sama dengan H. Lalu untuk kotak kadonya itu diilustrasikan dengan kotak yang bisa dilihat pada layar dengan memasukkan formulanya yaitu BX sama dengan biaya pembuatan bagian alas dan tutup dikali 2 kali luas alas dan tutup plus biaya pembuatan bagian dinding dikali 4 luas sisi tegak. Nah, lalu masukkan angkanya menjadi BX sama dengan 300 dikali 2X kuadrat plus 300 dikali 4 kali 2000 per X kuadrat, maka menghasilkan BX sama dengan 600X kuadrat plus 2.400.000 dikali X pangkat minus 1. Nah, fungsi BX ini diturunkan menghasilkan B aksen X sama dengan 1.200X minus 2.400.000 per X kuadrat. Nah, pada metode Newton-Raphson ini, fungsi turunannya itu disama dengan ke 0. Jadi, B aksen X-nya ini kan sama dengan 0. Jadi, menghasilkan 0 sama dengan 1.200X minus 2.400.000 per X kuadrat. Kalau disamakan penyebutnya, menghasilkan 1.200X plus 3 minus 2.400.000 per X kuadrat. Nah, X kuadratnya ini kan dikalikan dengan 0, maka menghasilkannya tetap 0 kan. Jadi 0 sama dengan 1.200X kuadrat minus 2.400.000. Lalu diperkecil dengan dibagi dengan 1.200, maka menghasilkan X pangkat 3 minus 2.000. Jadi Fx-nya itu adalah X pangkat 3 minus 2000 dan turunannya yaitu F aksen X-nya sama dengan 3X kuadrat. Lalu X0-nya saya menggunakan 13,5. Lalu untuk angka signifikannya saya menggunakan 6 angka signifikan. Nah, angka signifikan sendiri itu adalah banyaknya digit yang diperhitungkan di dalam suatu kuantitas yang diukur atau dihitung. Angka signifikan ini menunjukkan ketelitian atau ketidakpastian alat ukur yang digunakan. Jadi kalau misalkan ada 6 angka digit itu contohnya 12,3456 atau 10,3456 itu merupakan 6 angka digit seperti itu. Lalu saya menggunakan galatnya yaitu 0,09 atau 9 dikali 10 pangkat minus 2. Lalu dilanjutkan dengan perhitungan metode. Nah, rumus dari Newton-Raphson ini adalah Xn plus 1 sama dengan Xn minus Fxn per F aksen Xn. Nah, lalu dihitung, jadi menghasilkannya itu Xn plus 1 sama dengan 2X pangkat 3N plus 2000 per 3X kuadrat N. N ini nanti yang jadi X0 atau X1 seperti itu. Lalu kita memasukkan X0-nya tadi 13,5 itu ke yang iterasi 1. Jadi iterasi 1 itu mempunyai X0-nya 13,5 karena kita sudah menentukan X0-nya itu tadi 13,5. Lalu dimasukkan ke rumus Fx-nya. Jadi Fx0 itu sama dengan 13,5 pangkat 3 minus 2000. Menghasilkan 460,375. Lalu 460 ini kan masih jauh dari 0,09. Jadi dilanjutkan lagi ke iterasi kedua. Nah, iterasi kedua ini jadi X1 dimasukkan jadi 2 dikali 13,5 pangkat 3 plus 2000 per 3 dikali 13,5 pangkat 2. Nah, jadi X1-nya ini kira-kira 12,6579.
Dan fx1-nya itu jadi 12,6579 pangkat 3 dikurang 2000. Jadi fx1-nya ini kira-kira 28,0795. Nah, karena di 28,0795 ini sudah mendekati 0, jadi kita menggunakan sisinya atau S-nya itu dengan 12,6579. Nah, setelah menemukan sisinya, kita mencari H-nya atau mencari tingginya. Tadi kan sudah ketemu kalau misalkan H-nya itu sama dengan 2000 per X kuadrat. Jadi tinggal dimasukkan aja 2000 per 12,6579 kuadrat menghasilkan 12,4826 cm. Jadi agar ukuran sisi agar biaya pembuatan kotak kadoinya ini minimum adalah dengan S-nya itu 12,6579 cm dan H-nya adalah 12,4826 cm. Seperti itu. Lalu selanjutnya, selain menggunakan cara manual, kita juga bisa menggunakan implementasi dengan Python. Nah, di sini terdapat library-nya, lalu untuk fungsinya didefinisikan dengan fungsi def, dengan memasukkan persamaan fx dan turunannya. Lalu untuk tol itu tadi toleransinya atau galatnya yaitu 9 kali 10 pangkat minus 2 atau 0,09 dengan deltanya yaitu 1000 dan xn-nya atau x0-nya itu adalah 13,5. Lalu while delta lebih besar tol itu adalah apabila nilai deltanya ini masih lebih besar daripada 0,09 maka perhitungan akan terus dilanjutkan sampai mendekati nilai toleransinya. Lalu nilai perhitungan tadi akan dicetak dengan perintah print xd dan untuk visualisasinya tolong ke bawah Mbak. Dan untuk visualisasinya maka dapat menggunakan yang PLT show tersebut. Lalu output programnya adalah tadi seperti yang cara manual tadi kan X0-nya tadi pakainya 13,5, lalu selanjutnya adalah 12,6579 sekian. Nah, lalu untuk visualisasi grafiknya adalah seperti itu, bisa dilihat pada gambar. Ya, kurang lebih seperti itu mengenai metode Newton-Raphson. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin masuk. Saya mau bertanya mengenai metode Newton-Raphson. Metode Newton-Raphson itu biasanya digunakan pada hal apa saja ya? Serta minta tolong jelaskan kelebihan dan juga kekurangan dari metode ini tuh seperti apa? Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi metode Newton-Raphson ini dapat digunakan di berbagai bidang. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari pun metode ini dapat digunakan. Kayak contohnya itu dapat digunakan dalam penaksiran nilai volatilitas implied, itu biasanya untuk perhitungan saham gitu. Terus dapat digunakan pada bidang manajemen, lalu bisa untuk pembuatan software, contohnya seperti software untuk penentuan dosis obat, lalu bisa juga untuk menganalisis aliran daya pada sistem tenaga listrik ataupun sistem interkoneksi dan lain-lain. Nah, pada kehidupan sehari-hari itu contohnya untuk memperhitungkan penggunaan suatu barang agar lebih hemat dan seminimal mungkin seperti studi kasus yang telah dijelaskan tadi. Lalu bisa juga untuk menentukan pasangan yang tepat untuk kita dengan menggunakan iterasi-iterasi seperti tadi gitu. Nah, untuk kelebihan dari metode Newton-Raphson ini itu adalah bila taksiran awal kebetulan memang mendekati akar yang sesungguhnya, maka waktu yang dibutuhkan untuk menghitung akar itu bisa lebih cepat. Sedangkan untuk kekurangannya itu apabila taksiran awal ini tidak tepat, maka hasilnya justru akan divergen atau semakin menjauhi nilai akar yang sebenarnya. Dan kekurangannya lagi itu metode ini tidak dapat digunakan apabila turunan fx-nya atau f aksen x-nya itu sama dengan 0. Ya, seperti itu. Apakah sudah jelas? Oh, berarti sangat beragam ya penerapannya. Oke, jelas. Terima kasih, Navi. Ya, terima kasih. Saya kira cukup untuk metode Newton-Raphson. Selanjutnya bisa dilanjutkan mengenai metode Lagrange. Baik, selanjutnya adalah metode Lagrange. Jadi ini adalah interpolasi, bab interpolasi metode Lagrange.
Di sini terdapat studi kasus ya. Juno adalah seorang pegawai Departemen Research and Development di suatu perusahaan fashion di Jakarta. Jadi minggu ini ia diberi tugas untuk melakukan research terkait tren penjualan sepatu dan tas kulit dari brand lain pada 4 bulan terakhir, yaitu pada bulan Juli hingga Oktober tahun 2022 ini. Nah, untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan mengenai inovasi sepatu dan tas kulit di perusahaannya. Nah, namun tidak ditemukan data penjualan di bulan Agustus. Nah, datanya adalah sebagai berikut. Bawah. Ya, jadi ini adalah data penjualan sepatu dan tas kulit dari brand A di bulan Juli hingga Oktober. Nah, dalam puluhan buah. Di sini ada produknya itu adalah sepatu dan tas. Pada bulan Juli, brand A ini tidak menjual sepatu, tetapi menjual tas sebanyak 10. Kemudian pada bulan Agustus ini, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa tidak ditemukan data pada bulan Agustus. Nah, kemudian ada data penjualan pada brand A ini di bulan September, yaitu sepatu sebanyak 20 buah dan tasnya sebanyak 10. Kemudian di bulan Oktober, brand A ini tidak menjual tas, tetapi menjual sepatu sebanyak 30 buah. Nah, karena data yang tidak lengkap tersebut, Juno kemudian mensiasatinya menggunakan cara interpolasi dengan metode Lagrange. Nah, agar dapat memperoleh hasil research yang mendekati akurat. Next. Ya, ini adalah cara manual untuk metode Lagrange dari studi kasus di atas. Yang pertama, kita misalkan terlebih dahulu untuk sepatu, kita misalkan dengan variabel X, kemudian tas dengan variabel Y, maka akan didapatkan X0 sama dengan 0, X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 3, dan Y0 sama dengan 1, Y1 sama dengan 1, dan Y2 sama dengan 0. Nah, kemudian kita misalkan X-nya adalah 1. Jadi ketika X-nya 1, nanti Y-nya itu berapa? Yang pertama, kita mencari orde 0, orde ke 0-nya, yaitu dengan cara X min X1 dikali X min X2 per X0 min X1 dikali X0 min X2. Kemudian akan menghasilkan X min 2 dikali X min 3 per 0 min 2 dikali 0 min 3, yang akan menghasilkan persamaan 1/6 dikali X2 X kuadrat min 5X plus 6. Kemudian selanjutnya kita akan mencari orde 1. Orde 1-nya nanti dengan cara yang sama ya seperti yang sebelumnya, kemudian akan menghasilkan min 1/2 dikali X kuadrat min 3X. Dan juga kita harus mencari orde 2-nya dengan cara yang sama seperti sebelumnya, kemudian akan dihasilkan 1/3 dikali X kuadrat min 2X. Setelah semua orde itu ditemukan hasilnya, persamaannya, maka selanjutnya yang kita lakukan adalah mencari Pn atau Y-nya. Nah, caranya adalah kita kalikan Y0 dengan orde pertama tadi, dengan persamaan dari orde yang ke-0. Kemudian untuk Y1 kita kalikan dengan orde yang ke-1, dan Y2 kita kalikan dengan hasil dari orde kedua tadi, yang akan menghasilkan 1 dikali 1/6 X kuadrat min 5X plus 6 ditambah 1 dikali min 1/2 X kuadrat min 3X ditambah 0. 0 ini karena Y2-nya tadi 0 ya, jadi 0 dikalikan bilangan berapapun hasilnya akan 0. Kemudian kita lakukan operasi perhitungan dengan data yang sudah ada tadi. Nah, nantinya akan menghasilkan min 2x kuadrat plus 4x plus 6 per 6. Setelah kita mendapatkan persamaan akhir tersebut, selanjutnya adalah kita masukkan nilai x yang tadi setelah kita tentukan ya nilai x-nya adalah 1, kita masukkan ke dalam hasil dari persamaan yang kita cari menggunakan Pn tersebut. Jadi min 2 dikali 1/2 per ditambah 4 dikali 1 ditambah 6 per 6 sama dengan min 2 plus 4 plus 6 per 6 sama dengan 8/6. Kemudian kita sederhanakan jadi 4/3 sama dengan 1,33.
Next. Dan setelah kita mencari Y tadi ya, Y-nya adalah 1,33 dengan cara manual, selanjutnya kita akan mencoba dengan menggunakan Python. Yang pertama, satu adalah kita deklarasikan dulu modul yang akan kita pakai. Di sini kita pakai modul matplotlib inline, kemudian kita import modul NumPy sebagai NP, dan kita import modul matplotlib.pyplot sebagai PLT. Selanjutnya adalah kita masukkan data dari sepatu dan tas yang tadi kita telah misalkan bahwa sepatu itu X dan tas itu Y. Di sini untuk X-nya sendiri datanya adalah 0,2,3, kemudian untuk Y-nya adalah 1,1,0. Nah, selanjutnya di sini kita tentukan banyaknya dari data X itu dengan N sama dengan len XD. Nah, yang keempat, kita tentukan berapa nilai X-nya. Tadi kan kita untuk cara manual kita sudah menggunakan X sama dengan 1 ya. Di sini juga kita samakan saja, jadi X-nya sama dengan 1. Jadi ketika X ini sama dengan 1, nanti Y-nya berapa. Nah, kemudian yang kelima adalah kita hitung nilai interpolasi, PN-nya tadi. Jadi di sini yang pertama, kita deklarasikan bahwa P itu atau PN-nya itu yang pertama adalah 0. Kemudian di sini kita lakukan perulangan, jadi for K in range N, tadi kan N itu merupakan panjangnya data yang ada di XD ya. Jadi kemudian K ini nanti dilakukan perulangan sebanyak data yang ada di XD. Kemudian nanti untuk YD-nya kita tampung di variabel T. Nah, selanjutnya adalah kita lakukan untuk menghitung ordernya. Jadi kita lakukan perulangan J in range N if. Jadi jika K tidak sama dengan J, maka T dikali T sama dengan T dikali dengan X min XDJ per XDK min XDJ. Nah, ini tuh adalah rumus untuk mencari ordernya. Kemudian nilai T tersebut kita tampung di variabel T. Kita tampung di variabel P. Jadi setelah itu kita printkan. Nah, hasilnya adalah P atau Y-nya ini nilainya adalah 1,33-nya. Jadi sama ya seperti hasil perhitungan dengan cara manual tadi. Nah, yang keenam, kemudian kita posisi interpolasi sebanyak 101 titik. Nah, di sini kita akan menentukan nilai dari X itu dari range 0 hingga 101 atau dari X sama dengan 0 hingga X sama dengan 100. Selanjutnya nanti nilai-nilai X tersebut akan ditampung di variabel XI itu. Next. Ya, yang ketujuh adalah array untuk menampung nilai YI. Jadi nanti setelah kita kan tadi sudah membuat XI-nya ya, selanjutnya kita buat YI-nya. Jadi ketika XI-nya itu nilainya berapa, misalkan XI untuk yang XI sama dengan 0, nanti Y-nya itu nilainya berapa. Nah, nanti variabel hasil dari perhitungan itu akan ditampung di variabel YI. Nah, selanjutnya kita akan melakukan visualisasi. Nah, visualisasi ini kita menggunakan modul PLT tadi ya. Kemudian akan dilakukan show next ke bawah. Nah, ini adalah gambar grafik yang terbentuk setelah kita lakukan perhitungan di atas kemudian kita visualisasikan menggunakan modul PLT. Baik, sepertinya itu saja untuk materi metode Lagrange. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, sebelumnya izin bertanya. Kalau untuk pengaplikasian metode Lagrange ini contohnya pada situasi seperti apa ya dan apa tujuannya? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi metode Lagrange ini contohnya digunakan misalnya pada penelitian atau research yang melibatkan banyak data, namun tidak semua data yang ada itu lengkap. Nah, contohnya adalah pada studi kasus yang sebelumnya itu,
yang baru saja kita bahas tadi bahwa data penjualan di bulan Agustus itu tidak diketahui. Nah, dengan metode Lagrange ini kita bisa mengira-ngira nilai dari data yang belum lengkap itu berdasarkan data-data yang sudah ada. Jadi patokannya itu adalah data yang sudah ada. Jadi perkiraan datanya nanti yang diperoleh nanti kita itu akan mendekati nilai yang sebenarnya. Nah, tujuannya sendiri itu adalah dari penggunaan Lagrange ini adalah untuk dapat menyajikan data atau memberikan kesimpulan dari data-data hasil penelitian atau research yang tadinya belum lengkap itu untuk kemudian dilengkapi dengan data hasil perhitungan metode ini sehingga akan diperoleh hasil atau kesimpulan yang mendekati hasil sebenarnya atau lebih mendekati akurat daripada hasil research dengan data yang sebelumnya tidak lengkap itu. Begitu, apakah menjawab? Ya, terjawab. Terima kasih. Ya, baik. Sepertinya itu saja. Selanjutnya adalah pembahasan tentang metode Newton yang akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya, Nur Hasanah. Ya, baik. Terima kasih. Selanjutnya yaitu mengenai metode interpolasi Newton. Terdapat sebuah studi kasus yaitu tidak seperti biasanya jajanan cilor yang Pak Seto jual kali ini cukup sepi pembeli. Pak Seto penasaran ingin menghitung seberapa banyak jumlah pembelinya. Berikut ini data jumlah pembeli jajanan cilor Pak Seto pada waktu tertentu. Ketika sudah berjualan selama 1 jam, jumlah pembelinya sebanyak 12 orang. Kemudian setelah 2 jam, jumlah pembelinya sebanyak 22 orang. Lalu setelah 4 jam, jumlah pembelinya sebanyak 42 orang. Dan setelah 6 jam, jumlah pembelinya sebanyak 70 orang. Kemudian, hitunglah, tolong keatasin sedikit, Revi. Baik. Kemudian, hitunglah perkiraan jumlah pembeli ketika sudah berjualan selama 5 jam dengan interpolasi Newton. Next. Tolong dikecilin lagi. Ya. Baik, untuk cara manualnya yaitu sebagai berikut. Kita masukkan datanya terlebih dahulu. Tadi kan jumlah datanya ada 4 ya. Kita mulai dari X0. Untuk X0 sampai X3 yaitu jamnya dan Fx0 sampai Fx3 yaitu jumlah pembelinya. Setelah memasukkan data-datanya, kita lanjut ke langkah penyelesaiannya. Pertama kita cari B0 terlebih dahulu. B0 itu memiliki rumus sama dengan Fx0. Dan Fx0 itu sendiri kita bisa lihat di atas memiliki nilai sebesar 12. Kemudian kita cari B1. B1 memiliki rumus sama dengan Fx1, X0, kemudian dijabarkan lagi menjadi Fx1 dikurangi Fx0 dibagi X1 dikurangi X0. Maka kita masukkan nilainya, yaitu 22 dikurangi 12 dibagi 2 dikurangi 1 sama dengan 10 dibagi 1, hasilnya adalah 10. Lalu lanjut kita cari B2, yaitu B2 memiliki rumus Fx2, X1, X0, kemudian dijabarkan lagi menjadi Fx2, X1 dikurangi Fx1, X0 dibagi X2 dikurangi X0. Lalu kita masukkan nilainya. Nah, di sini Fx1, X0 kan udah ketemu hasilnya ya di perhitungan kita sebelumnya, yaitu menghasilkan 10. Maka yang perlu kita hitung adalah yang Fx2, X1. Caranya seperti yang di atas, yaitu Fx2, X1 sama dengan Fx2 dikurangi Fx1 dibagi X2 dikurangi X1. Yaitu nilainya 42 dikurangi 22 dikurangi 4 dikurangi 2 sama dengan 20 dibagi 2, hasilnya 10. Karena sudah ketemu hasilnya, tinggal kita masukkan saja ke rumusnya, yaitu 10 dikurangi 10 dibagi 4 dikurangi 1.
sama dengan 0 dibagi 3 hasilnya 0. Selanjutnya yaitu mencari B3. B3 memiliki rumus fx3, x2, x1, x0. Sama seperti sebelumnya, nilai fx2, x1, x0 udah ketemu hasilnya saat mencari B2. Maka yang perlu kita cari nilainya yaitu fx3, x2, x1. Caranya yaitu fx3, x2, x1 sama dengan fx3, x2 dikurangi fx2, x1 dibagi x3, x1. Di sini juga yang fx2, x1 kan udah ketemu hasilnya di perhitungan sebelumnya ya, yaitu hasilnya 10. Maka yang perlu kita cari hasilnya lagi yaitu yang fx3, x2, yaitu 70 dikurangi 42 dibagi 6 dikurangi 4 sama dengan 28 dibagi 2 hasilnya 14. Lalu hasilnya masukkan ke rumus yaitu 14 dikurangi 10 dibagi 4 sama dengan 1. Nah, kalau udah ketemu hasilnya, kita masukkan ke rumus awal tadi yang fx3, x2, x1 yaitu 1 dikurangi 0 dibagi 6 dikurangi 1 sama dengan 1 dibagi 5 hasilnya 0,2. Maka semua nilai mulai dari B0 sampai dengan B3 udah ketemu hasilnya. Next. Ya, next slide. Nah, ini tabel ya untuk mempermudah kita dalam perhitungan interpolasi Newton. Seperti yang sudah dijelaskan saat mata kuliah analisis numerik waktu itu. Jadi sebenarnya kita langsung buat tabelnya saja tanpa menghitung menggunakan rumus seperti tadi itu bisa. Tapi alangkah lebih baiknya kalau kita itu paham dengan langkah-langkah lengkapnya gitu. Lalu selanjutnya adalah kita masuk ke rumus persamaan umum interpolasi Newton, yaitu B0 ditambah B1, X dikurangi X0 ditambah B2, X dikurangi X0, X dikurangi X1 ditambah B3, X dikurangi X0, X dikurangi X1, dan X dikurangi X2. Lalu kita masukkan hasil dari B0 sampai B3 yang sudah kita hitung tadi, yaitu menjadi 12 ditambah 10 dikali X dikurangi 1 ditambah 0 ditambah 0 dikurangi 2 dikali X kurangi 1 dikali X kurangi 2 dikali X dikurangi 4. Nah, karena di sini kita mencari X sama dengan 5, maka setiap huruf X kita ganti menjadi 5, sehingga 12 ditambah 10 dikali 5 dikurangi 1 ditambah 0 ditambah 0,2 dikali 5 dikurangi 1 dikali 5 dikurangi 2 dikali 5 dikurangi 4. Sehingga hasilnya adalah 54,4. Kita bulatkan menjadi 54. Jadi jumlah pembeli ketika sudah berjualan selama 5 jam yaitu sebanyak 54. Next. Ya. Berikut ini merupakan implementasi menggunakan selanjutnya yaitu implementasi menggunakan Python. Di sini kita menggunakan library NumPy dan Matplotlib PyPlot. Kemudian kita masukkan data-data yang ada. Untuk data jam kita umpamakan sebagai XD dan data pembeli diumpamakan sebagai YD. XD sendiri datanya ada 1, 2, 4, dan 6. Dan YD datanya ada 12, 22, 42, dan 70. Lalu kita masukkan nilai X yang akan kita cari. Nilai X-nya yaitu sama dengan 5. Kemudian terdapat DD sama dengan NP.0NN. Fungsinya untuk membuat tabel. Selanjutnya ada for K in range N. Nanti akan mengisi tabel DD K,0 sama dengan YDK. Selanjutnya ada for J in range 1,N. Terus for K in range J,N.
Terus di bawahnya terdapat rumus untuk mencari 4 buah data. Nantinya data-data itu akan ditampung pada P. Kemudian for K in range 1,n, yaitu berisi rumus umum dari interpolasi Newton. Kemudian akan kita printkan pada P. Lalu ada interpolasi pada sebanyak 101 titik. Gunanya untuk menggambar visualisasinya dengan diagram Kartesius. Jadi kita akan mencari nilai X-nya dari rentang 0 sampai dengan 100 buah titik yang akan kita tampung pada array XD. Selanjutnya, kita juga mencari nilai Y-nya ya, yaitu dari 0 sampai dengan 100 titik tadi. Nantinya untuk nilai Y ini akan ditampung pada variabel array Y. Next. Dan terakhir juga terdapat algoritma visualisasi untuk menampilkan data-data di atas. Maka output dari program di atas yaitu sebagai berikut. Dan akan dihasilkan angka sebesar 54,4 dan diagramnya seperti itu. Jadi antara menghitung baik secara manual ataupun menggunakan Python memiliki hasil yang sama yaitu 54,4. Baik, sebelum saya akhiri, apakah ada yang ditanyakan? Izin bertanya, apakah suaranya masuk? Ya. Izin bertanya, sebenarnya ingin memastikan saja ya ini. Berarti kalau kita mau menghitung dengan metode interpolasi Newton ini bisa langsung bikin tabelnya aja ya? Jadi nggak usah ngitung pakai cara manual dengan menggunakan rumus atau apa gitu? Terima kasih, benar sekali. Jadi kita emang bisa langsung membuat tabelnya untuk menemukan hasilnya. Jadi cara yang menggunakan tabel itu merupakan cara cepat ya. Nah, yang perlu kita pahami lagi adalah langkah-langkahnya dan tanda panahnya. Jadi tanda panah ini sangat berguna agar kita lebih mudah dalam menghitung. Misalnya saat kita akan mencari B1, kita bisa lihat bahwa tanda panahnya mengarah pada angka 22 dan 12. Lalu operasikan angka tersebut. Berarti untuk mencari B1 yaitu 22 dikurangi 12 dibagi XI-nya yaitu 2 kurangi 1. Jadi hasilnya adalah 10. Kemudian untuk menemukan angka yang di bawahnya B1, yaitu caranya sama aja, yaitu 42 dikurangi 22 dibagi 4 kurangi 2, yaitu hasilnya 10 juga. Satu lagi, misal mau mencari B2, maka 10 dikurangi 10 dibagi 4 kurangi 1. Kenapa 4 kurangi 1? Ya karena arah panah asalnya mengarah pada 4 dan 1. Jadi hasil perhitungan dari B2 yaitu 10 dikurangi 10 kan hasilnya 0. Dibagi 4 dikurang 1 hasilnya 3. 0 dibagi 3 hasilnya adalah 0. Seperti itu. Apakah bisa dipahami? Iya, terima kasih. Sangat bisa dipahami. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Nur Hasana sudah menyampaikan materi dari interpolasi. Berakhir pula pemaparan studi kasus dari penugasan analisis numerik untuk UTS. Dari kelompok 3, saya rasa cukup. Kurang lebihnya mohon untuk dimaklumi. Sekian, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.